warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Rahmawati, NIM 2019-310435. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan akuntansi. Akuntansi sendiri itu merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan atau tujuan lainnya. Akuntansi sendiri itu berasal dari kata asing yaitu accounting. Accounting sendiri itu merupakan menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan hampir di seluruh kegiatan bisnis di dunia untuk mengambil keputusan, sehingga akuntansi sendiri itu bisa disebut sebagai bahasa bisnis. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu disebut juga dengan persamaan neraca atau persamaan posisi keuangan. Persamaan dasar akuntansi disebut persamaan dasar posisi keuangan karena persamaan tersebut itu menggambarkan hubungan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Persamaan dasar akuntansi adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dalam sebuah perusahaan, modal merupakan ekuitas pemegang saham karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri selalu sama dengan sisi kanan, yaitu debit selalu sama dengan kredit. Dengan demikian, rumus akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa apa yang perusahaan miliki, yaitu cost, yang dibeli oleh yang berutang, kewajiban, atau apa yang oleh pemiliknya berinvestasi, yaitu pemegang saham ekuitas atau modal. Dan kegunaan persamaan dasar akuntansi yaitu untuk menggambarkan bahwa setiap transaksi itu dipengaruhi oleh minimal 2 golongan rekening. 2 golongan rekening tersebut yaitu kas, piutang, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Dan kewajiban yaitu utang usaha, utang bank, utang hipotek, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ekuitas atau modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk prinsip persamaan dasar akuntansi. Apa sih pengertian dari prinsip persamaan dasar akuntansi? Pengertian dari prinsip persamaan dasar akuntansi ialah merupakan keseimbangan antara harta dan kewajiban. Dan pengaruh persamaan dasar akuntansi yaitu untuk menganalisa laporan keuangan dan segala transaksi yang terjadi. Selanjutnya, kekayaan atau aktiva adalah aset atau sering disebut dengan harta atas kekayaan atau equality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan persamaan dasar akuntansi. Akun-akun pokok dalam laporan keuangan tidak hanya akun-akun yang tergambar dalam neraca,
melainkan akun-akun di luar neraca. Akun-akun seperti pendapatan laporan operasional dan beban yang ada di laporan operasional juga mempengaruhi persamaan akuntansi. Pendapatan laporan operasional dan beban mempengaruhi ekuitas. Apabila pendapatan laporan operasional dan beban diakomodir, maka persamaan akuntansi menjadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau pendapatan laporan operasional dikurangi beban. Selanjutnya, terlihat pada persamaan di atas bahwa pendapatan laporan operasional dan beban mempengaruhi ekuitas. Pendapatan laporan operasional merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban bersamaan tersebut dapat diubah menjadi aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan laporan operasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Nurisama, NIM saya 2019 310441. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akun dan saldo normalnya. Akun merupakan tempat untuk mencatat sebuah transaksi. Transaksi dicatat di sebelah debit dan di sebelah kredit. Selisih antara kredit dan debit dinamai saldo. Lalu ada 9 jenis akun pada akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. Lalu, aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan akun neraca. Namun, pendapatan, RA, belanja, transfer, pembiayaan merupakan akun laporan operasional atau saldo normal akun saldo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saldo normal akun debit. Saldo normal akun debit adalah sisi kiri dan kredit adalah sisi kanan. Saldo normal suatu akun akan diperoleh dari posisi akun tersebut pada persamaan sebuah akuntansi. Akun-akun yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi memiliki saldo normal debit, sedangkan akun yang berada pada sisi kanan memiliki saldo normal kredit. Penentuan saldo normal itu sesuai dengan persamaan akuntansi. Normalnya sebuah akun itu dibagi menjadi 2, yaitu debit dan kredit. Sedangkan debit berada pada sisi kiri, lalu kredit berada pada sisi kanan. Isi dari akun debit adalah aset, beban, belanja, pengeluaran pembiayaan, estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan. Lalu yang berada pada sisi kredit adalah kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, pendapatan LR.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rohma dengan NIM 2019-310442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu analisis transaksi. Analisis transaksi ini memiliki pengertian yaitu kegiatan yang penting di dalam siklus akuntansi, yang analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Seperti contoh persamaan dasar akuntansi itu yaitu pada saat kita mengalami pembelian, nah otomatis persediaan yang di dalam perusahaan kita itu akan bertambah lah. Itu kalau di siklus akuntansi itu adanya jurnal yaitu pembelian pada kas. Kenapa kok pembelian pada kas ya? Karena persediaan kita itu bertambah lah. Tadi kan transaksi tersebut itu kan menjelaskan bahwasanya membeli lah, itu pembeliannya bertambah dan kasnya itu berkurang karena membelinya itu secara langsung atau secara cash. Kalau misalkan pembeliannya secara kredit itu berarti di dalam akun kita itu berarti pakai akun utang. Utang yang bertambah itu di dalam kredit. Selanjutnya yaitu menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran berdasarkan dengan pengukuran transaksi yang sudah didapatkan dan dilakukan pada tahap sebelumnya. Maka langkah selanjutnya adalah membuat data nyata, di mana pada bagian ini sudah didapatkan data asli mengenai pemasukan dan pengeluaran dari keuangan perusahaan satu periode tertentu, untuk kemudian data yang sudah mengalami pengukuran dan evaluasi itu diajukan pada langkah selanjutnya. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Nah, ini adalah siklus yang terakhir dalam akuntansi. Biasanya laporan ini seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu neraca. Laporan ini biasanya itu dilakukan pada periode tertentu, atau biasanya itu para perusahaan itu membuat pada periode 1 tahunan. Nah, membuat laporan itu sendiri memiliki definisi yaitu sesuai melakukan berbagai rangkaian kerja sesuai dengan rutinitas di atas. Yang terakhir yaitu membuat transaksi laporan dalam akuntansi adalah membuat laporan. Kegiatan pembuatan laporan ini sendiri, seluruh datanya harus sudah mampu dipertanggungjawabkan. Kesalahannya atau kebenarannya memasukkan semua unsur data yang diterima dalam laporan periode suatu perusahaan menjadi wajib dilakukan. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kita itu bisa mengetahui perusahaan ini itu untung apa rugi itu di dalam laporan ini. Jadi yang terakhir ini yaitu laporan. Nah, kalau misalkan ya saya ambil contoh laporan laba rugi. Nah, kita lihat pada periode tahun 2021 apakah perusahaan saya itu akan mengalami profit, itu dilihat dari laporan-laporan. Seperti contoh yaitu misalkan perusahaan saya ini mengalami banyak pengeluaran dan pendapatannya sedikit. Nah, itu akan mengalami kerugian di dalam periode ini. Sedangkan kalau kebalikannya, pendapatan di perusahaan saya banyak, tetapi pengeluaran perusahaan saya itu sedikit lah. Perusahaan yang saya buat tadi itu akan mengalami laba atau profit. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu membuat laporan. Nah, ini adalah siklus yang terakhir dalam akuntansi. Biasanya laporan ini seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu neraca. Laporan ini biasanya itu dilakukan pada periode tertentu, atau biasanya itu para perusahaan itu membuat pada periode 1 tahunan. Nah, membuat laporan itu sendiri memiliki definisi yaitu sesuai melakukan berbagai rangkaian kerja sesuai dengan rutinitas di atas. Yang terakhir yaitu membuat transaksi laporan dalam akuntansi adalah membuat laporan. Kegiatan pembuatan laporan ini sendiri, seluruh datanya harus sudah mampu dipertanggungjawabkan. Kesalahannya atau kebenarannya
Memasukkan semua unsur data yang diterima dalam laporan periode suatu perusahaan menjadi wajib dilakukan. Nah, kalau misalkan kalau misalkan kita itu bisa mengetahui perusahaan ini itu untung apa rugi itu di dalam laporan ini. Jadi yang terakhir ini yaitu laporan. Nah, kalau misalkan ya saya ambil contoh laporan laba rugi. Nah, kita lihat pada periode tahun 2021 apakah perusahaan saya itu akan mengalami profit, itu dilihat dari laporan-laporan. Seperti contoh yaitu misalkan perusahaan saya ini mengalami banyak pengeluaran dan pendapatannya sedikit. Nah, itu akan mengalami kerugian di dalam periode ini. Sedangkan kalau kebalikannya, pendapatan di perusahaan saya banyak, tetapi pengeluaran perusahaan saya itu sedikit lah. Perusahaan yang saya buat tadi itu akan mengalami laba atau profit. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.